warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahul adzim. Dengan sangat kula muliaken segenap jamaah Majelis Sa'adatut Tawabin ingkang sangat dipun muliakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas waktu, kesempatan, hidayah dan maunah nipun Allah, irhas, taufik dan seluruh pertolonganipun Allah sehingga kula panjenengan sedaya disaadahkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, yang ujung-ujungnya dikelompokkan menjadi at-tawwabina, hamba-hamba Allah yang saged bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat kitab Nasaihul Ibad kita tabarruk doa, mudah-mudahan semakin hari semakin ikhtiar dan usaha perjuangan kita untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih maksimal, karena di dalam kehidupan kita ini selalu dihadapkan pada kepentingan-kepentingan hawa nafsu, kepentingan-kepentingan syahwat, yang mana kalau kula panjenengan sedaya boten mendapati hidayah dipun Allah, maka akan menjadi hamba nipun syahwat, hamba nipun nafsu, yang ujung-ujungnya akan menjadi manusia yang rendah, hina, bahkan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan nestapa, rugi yang sesungguhnya. Karenanya lewat kitab Nasaihul Ibad kita berwasilah. Wasilah itu mencari jalan untuk mendekatkan diri kula panjenengan sedaya dhateng Allah. Majelis ini ya wasilah. Masjid yang kita cintai itu juga wasilah sebagai jalan untuk mendekatkan diri kula panjenengan sedaya dhateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Persahabatan di dalam komunitas jamaah dan jamiah niku beda. Kalau jamaah niku orangnya, kalau jamiah niku organisasinya, kelompoknya. Jamiahnya kita namanya Sa'adatut Tawabin, itu jamiahnya. Orangnya ya antara kita seluruhnya ini. Nah, itu semuanya hadirin sebagai wasilah
kula panjenengan sedaya untuk mendekatkan diri kula jenengan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih sekali lagi lewat kitab Nashaikhul Ibadah. Niki makalah kepinten niki? Halaman 36. 14, 14, Pak. 16. Masuk 16. Halaman 36. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatus sadisata asyarata. Nggih. Sadisata asyarata. Sadisata niku 6. Asyarata niku 10. Berarti ini kan 16. Kila didhawuhaken. Ngertos didhawuhaken iki. Dikatakan, disebutkan, boleh dikandani, boleh kitab Nashaikhul Ibadah, anna syahwata setuhune. Apa anna syahwata setuhune syahwat? Syahwat niku bagian dari nafsu. Jadi nafsu niku bentuk besarnya, unsur-unsurnya ada yang namanya syahwat. Yang bahasa Kertajayanya syahwat niku keinginan untuk bersenang-senang. Jadi tujuannya seneng, niku syahwat. Contohnya kula jenengan tenggene ngajeng mriki enten piring, terus enten sepule, terus enten satene. Nah, antara kita dengan yang kita lihat itu kemudian ada jalur, ada penghubung, namanya keseneng. Senengnya niku namanya syahwat. Gimana nggih? Nah, kula panjenengan sedaya niki senenge kata, termasuk seneng nanggone lawan jenis. Tapi padha bangsane mboten lawan jenis tapi lain makhluk lho gitu loh. Kucing niku nggih enten lawan jenis tapi kita kan gak seneng karo kucing, wedok ngono gitu. Jadi padha wonge begitu. Apa anna syahwata setuhune syahwat, kepinginan, pengin itu. Iku tusayyiru. Napa niku? Tusayyiru. Ndadeaken. Sungguh syahwat itu menjadikan al-muluka ing pira-pira ratu abidan ing dadi budak. Dadi wong iku apan duweni seneng karo apa wae, karo sapa wae, masih dhek raja, otomatis secara hakiki menjadi budaknya. Kalau kula panjenengan sedaya seneng karo wong wedok sing kita senengi, dikon napa mawon nurut. Ngoten, aku tukokno iki, tukokno iku. Sampeyan metu po, sampeyan ngene, sampeyan ngene. Nurut napa mboten kari? Nurut napa mboten kari? Nurut, jadi budak ya. Bahkan dikon mijeti barang purun kari? Purun napa mboten? Nah, ini yang kita hormati Pak Kipu ini lagi mijeti istrinya nih. Ngoten. Mulu kan raja menjadi abdi dan budak. Termasuk seneng kalau nopo mawon, ngoten, boten wong wedok tok. Kalau seneng kalau duit umpamane nemen senenge maka kita akan menjadi hamba dari harta itu, gak ngerti waktu. Fa innaman mongko setuhune wong ahabbakan demen syai'an. Sapa man niku ahabba kang demen sapa man sapa wong, barang siapa yang mencintai syai'an ing sesuatu,
fahuwa mongko utawi wong man iku abduhu budake sing disenengi. Begitu hadirin. Nah, kita cinta kepada Allah maka kita akan menjadi hambanya, menjadi budaknya. Begitu. Niki dikandung maksud kitab Nasoihul Ibad itu mau menerangkan bahwa di hadapan kita ini ada syahwat. Lawannya syahwat wasabru utawi sabar. Jari wong Kertajaya sabar. Begitu. Sabar napa niku yusayiru dadosaken dadeaken apa sabar al-abida ing budak mulukan ing raja. Jadi orang itu kalau mampu mengendalikan dirinya dengan kesabaran maka dia akan terhormat. Tidak sampai diperintah-perintah, tidak sampai ngalor ngidul, tidak sampai sujud dan mengabdi kepada yang dicintai itu. Krono sabar, mampu mengendalikan keinginan. Li'anna al-abda krono setuhni kawula iku bisabrihi, sebab bisabrihi kelawan sabare kawula, sabare kawula iku yanalu memperoleh, mekule, mendapatkan ma sopo abdun, memperoleh, mendapatkan sopo abdun ma ing barang yuridu kang ngarepaken sopo abdun. Jadi wong sabar itu pasti akan mendapatkan apa yang dicitakan, yang diinginkan, tidak harus menjadi budak. Ala karo, ala ingatlah, ilingo, karo onoto, orang ngerti siro kabeh siro. Apakah sampeyan tidak pernah mendengar, membaca dan melihat? Ai ala yasilu tegese onoto ora apa niku? Tekan yasilu nyampe. Tidakkah kabar nyampe datang panjenengan apa ilmu sampean, ilmu sira? Apakah kabar, berita, informasi, cerita, sejarah tidak nyampe datang panjenengan? Ila qissati sayyidinal karimil ibnil karim. Lho ngoten jenenge niku masyaallah. Napa kok ngoten? Sinten niku? Yusuf menika Nabi Yusuf. Nabi Yusuf niku panggilannya adalah Sayyidinal Karim, Ibnil Karim. Jadi anake wong mulya, Napa kok ngoten? Soale seluruh garis keturunannya sampai karim-karim itu 4. Jumlahnya seluruhnya adalah manusia suci. Nabi Yusuf suci. Bapaknya Nabi Yusuf sinten? Yang tahu? Sinten bapaknya? Romai. Nabi Yakub. Nabi Yakub ini Romoe Nabi Yusuf. Karenanya Yakub itu disebut napa niku? Bani Israel, karena melahirkan 12 keturunan yang seluruhnya ini disebut Bani Israel. Nah, Yusuf ini satu di antara 12 saudara itu. Jadi bapake mulya, Karim yang kedua. Karim dhuwure malih, ono maneh. Yakub ini duwe bapak malih. Jenenge sinten? Ayo. Ishak. Bapak Yakub niku Ishak. Ishak niku nabi manusia suci, Ustaz Karim. Dhuwure Ishak ini duwe bapak malih. Nabi di sini. Manggane Sayyidinal Karim, Ibnul Karim. Karim itu mulya, orang suci. Jadi Yusuf itu adalah manusia suci yang terlahir dari orang yang suci, yang itu juga terlahir orang suci.
terlahir orang suci dari suci karim Yusuf As-Siddiqi ibni Yaqub kang banget beneri ibni Yaqub putrane Nabi Yaqub as-saburi kang akeh sabare. Ibni Nabi Yusuf itu punya panggilan As-Siddiq, As-Sabur. As-Sabur ibni Ishaq al-Khalimi ibni Ibrahim al-Khalili al-Awwa alaihimus salam. Jadi kita dengan unsur syahwat nafsu diingatkan oleh kitab ini kepada sejarah ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana si Zulaikha yang menjadi permaisuri, ratunya ratu menjadi budak. Kenapa demikian? Karena kesensem karo Nabi Yusuf sampai memperdaya. Akhirnya Nabi Yusuf keluar, bahasa Qur'annya laqad hammat bihi wa hamma biha, sampai sobek napa niku baju belakangnya karena ditarik oleh Zulaikha. Kenapa Zulaikha sampai melakukan seperti itu? Memperbudak diri karena dikuasai oleh syahwat nafsu, yang ujung-ujungnya nafsu itu kemudian merekayasa. Yang salah bukan Zulaikha, yang salah itu Yusuf. Akhirnya Yusuf dipenjara. Fainnaha ahabbat, mongko setune Zulaikha ahabbat enten sidai niku teman-teman cinta, seneng banget. Nemen senengi, maksudnya niku enten ahabbat enten sidai niku. Kalau ahabbat itu seneng biasa, tapi kalau ahabbat niku napa niku? Dhuwure seneng nemen niku napa wae? Cinta. Niki cinta le. Oh, nggih cinta, nggih. Tulisane cinta. Cinta sing nemen kesengsem lah wis kok. Wis. Jadi saking kesengseme masih anu niku cing rasa coklat lho ngoten, seneng banget. Seneng dateng sinten Sayyidana Yusuf ing Sayyidina kita Nabi Yusuf nihayatal hubbi kelawan katoke cinta. Jadi nihayat itu tok-toke seneng. Napa kalau yang ini tok-toke seneng itu? Pokoknya seneng lah seneng itu. Cinta buta, cinta mati. Namanya Cinta ngoten hadirin. Wa utawi Nabi Yusuf iku yasbiru digodha ngoten sabar. Padahal Quran yang menyatakan laqad hamma bihi wa hamma biha. Nabi Yusuf iku nggih jane nggih enten unsur senenge dia. Seneng jane. Wong manusa normal yo Nabi Yusuf yo normal ngoten lho. Wong lanang sing normal ketemu wong ayu normal. Tapi mampu mengendalikan dengan senjata yang namanya as-sabru sabar. Iku yasbiru sabar sapa Nabi Yusuf ala makriha inakase napa niku? Rekodaya niku nggih tipu daya muslihatnya wa aliyatiha lan gawe lorone sapa Zulaikha sampai Nabi Yusuf dimasukkan penjara. Terus ya itulah perempuan kalau wis ketangkep itu pinter, lebih pinter daripada wong lanang. Begitu Nabi Yusuf keluar ditarik sampai robek, pas di situ ada suaminya niku namanya Al-Aziz. Suaminya Zulaikha, ya kebetulan ngantor di kerajaan, tahu-tahu kok pikirannya sumpah kepengen mulai, tahu-tahu di kamarnya keluarlah Nabi Yusuf.
Padahal Nabi Yusuf itu termasuk anak angka. Begitu hadirin, begitu ketangkep itu loh, ngomongnya beda, namanya wong wedok cerdas. Bagaimana Kakanda ketika istrinya sampean dijamak oleh anak angkat sampean, murkakan dengan murka begitu. Padahal yang melakukan tipu daya itu Zulaikha. Akhirnya di sidang kata hakimnya, kalaupun bajunya yang robek si Yusuf itu depannya, maka Yusuf yang kurang ajar. Tapi ternyata yang robek itu bagian belakang, karena Yusuf mau keluar justru ditarik oleh si Zulaikha. Tapi tetap maka dimenangkan oleh Zulaikha, yang ujung-ujungnya Yusuf dipenjarakan. Dan lewat itulah Yusuf dari penjara kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yasbiru krono sabar. Ini sikap kita dalam mensikapi dunia ini. Boleh punya syahwat, maka syahwat kita harus dibawa kendali kesabaran kita. Artinya bagaimanapun kesenangan, keinginan seluruh di antara kita, hendaknya kita kendalikan dengan kesabaran. Boleh senang tapi jangan sampai di luar batas, apalagi melanggar aturan-aturan dan norma-norma masyarakat, norma-norma kebiasaan yang umum. Nah, itu akhirnya menjadi malapetaka. Jadi intinya bicara mengenai syahwat, mengenai nafsu, ojo sampai awak dhewe niki kendalikan oleh hawa nafsu. Opo ae pokoke dituruti ae, akhirnya menjadi budak kita. Tapi hendaknya kita ini punya senjata kesabaran, mampu mengendalikan seluruh hawa nafsu, sehingga kita akan menjadi manusia yang punya izzah, punya kemuliaan, punya harga diri, dan punya harga diri dan jati diri gitu, karena kesabaran kita. Maka hadirin, jadi makalah yang ke-16 adalah bicara syahwat, yang itu adalah keniscayaan. Syahwat itu pasti terjadi, pasti ada dalam diri kita. Nah, kita diperintahkan untuk memanage bagaimana keinginan ini tidak merajalela, tapi mampu kita kendalikan. Ini tidak bicara jamaah, tidak bicara ustadz loh. Semuanya sama. Semuanya punya hawa, punya syahwat. Jangan sampai punya pikir, oh kalau ustadz kerjakan, enggak. Semuanya sama. Jamaah juga sama. Berapa banyak ustadz yang terjebak di dalam syahwatnya, nafsunya, sehingga ujung-ujungnya dia jatuh gara-gara tidak mampu mengendalikan syahwatnya. Banyak orang yang jatuh loh hadirin. Seorang hakim ujung-ujungnya jatuh, dilereni. Kenapa? Syahwat. Ada syahwat itu urusan duit, ada urusan selakangan, begitu. Ngertos toh maksudnya jenengan? Nah gitu. Kayak Pak ini tidak tertarik. Tidak tertarik nih, uang rada expired tidak. Begitu. Jadi ini penting loh hadirin. Penting nih, bagaimana kita mengendalikan itu. Nah, orang yang mengendalikan itu namanya raja, namanya gitu. Yang punya jiwa kesabaran, kebaru sate muring-muring, ngempet, oh tapi raja dia. Sebab kalau dilos saja kemarahan, nafsu kita, berapa banyak orang yang tumbang gara-gara hawa nafsu ini. Dengan ngelos hawa nafsu, ujung-ujungnya bukan di rumah, tapi di penjara. Membunuh seseorang, itu karena gara-gara marah. Nah, marah itu hawa nafsu, itu kan dari syahwat. Jadi oleh kitab ini kita dimuliakan. Marah yo marah, tapi hendaknya kita kendalikan dengan kesabaran. Kendali Sebab marah itu ibarat binatang buas.
Ketika kita los, maka ujung-ujungnya binatang buas ini akan menyerang kepada kita. Hawa nafsu juga demikian. Kalau kita ngelos, apapun kita turuti, maka hawa nafsu ini akan kembali kepada kita dengan macam-macam seragam pakaian. Ono sing pakaian dep kolektor, ono sing pakaiane nggawa linggis. Maksudnya ning gepui yang ngelos itu wow, ngoten diri. Dan itu sejarah banyak. Kalau ngelos hawa nafsu, ujung-ujungnya napa niku? Berbahagia atau ruwet? Meruwet, uripe ruwet. Yang dulunya raja kemudian menjadi budak. Jadi muring-muring ya sak muring-muring tapi tetap kendalino karo kesabaran. Ilingo kisahe Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mau tergoda oleh Zulaikha, kata beliau, penjara lebih aku sukai daripada nuruti hawa nafsumu Zulaikha. Tapi ujung-ujungnya maka dia diangkat oleh Allah lewat kerajaan itu menjadi bendahara, istilahnya sekarang menteri keuangan, dan mampu memakmurkan masyarakat Mesir sampai ke Palestina. Itulah kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf ketika mampu membentengi hawa nafsunya, syahwatnya dengan kesabaran. Makanya jamaah Sa'adatul Tawabin dihadapkan pada perkehidupan ini, kehidupan yang serba konsumtif ini, maka sabaro, kendalikan hawa nafsu kita ini. Selalu memikirkan langkah sak langkah, laku sak laku, apa yang kita lakukan ini mikiro akibat. Paham? Paham ya? Uang kalau mikir akibatnya insya Allah napa niku? Gak kape belai lah. Maksudnya kalau gak kape belai itu akeh selamte. Gak kape kandas. Gak kape nemen-nemen lah. Kalau dilesai iso nang pasar jare Mas Mamu bantalan gobis kantok napa niku? Nah, subhanallah alias lambung. Ujung-ujungnya wong yang nuruti ana niku jurusane lambung. Ngoten bahasa kasarin ngoten akhirnya. Tapi jangan kita ngoten. Ojo nuruti hawa nafsu. Sampai nanti hina. Bahasa hina di sini Buddha. Nah, Buddha itu kalau diterjemahkan menurut bahasa wong Kertajaya, itu turune dan omah nang pasar. Ngoten lho. Terus bantalannya duduk bantalan sing ngempunu, gobis. Terus kalungane blek. Gak terus gak cari apa maksudnya lambung. Ojo nemen nuruti hawa nafsu. Gimana paham dong? Ya, kita punya hawa nafsu loh hadirin. Punya keinginan maksudnya itu, punya syahwat. Keinginan ya keinginan diukur. Utang barang yang ngoten kudu diukur. Ada sih gajiane 5.000 sedina, utange malah 50.000. Meleh. Ngoten lho maksudnya itu. Itu dadane budak. Jadi diukur. Orang ya boleh lah hutang, tapi aja akeh. Ini ae yang mampu lah begitu. Ojo nemen-nemen. Ojo napa niku menjadikan diri kita ini tertekan. Budak itu mah. Allah memuliakan lewat sifat kesabaran, yang kesabaran itu mampu memanage, mengendalikan seluruh keinginan sehingga manusia tetap menghargai kemuliaan. Paham ya? Al-maqalatus sabi'ata asyarata utawi pengucap ngendika dawuh nasihat kang kaping sabi'ata pitu asyarata 10 berarti 17 kila den dawuhaken tuba bejo kemayangan, bejo temen, beruntung, sungguh beruntung. Ayil khairu tegese kebagusan, al kasiru kan akeh,
Wong bejo iku wong sing mendapati kebaikan yang banyak. Siapa itu wong bejo? Wong sing untung liman kedue wong kana kang ana sapa wong apa akluhu akali wong iku amiron dadi ratu. Dadi apa saopo langkah salangkah selalu jadi akalnya itu yang jadi komandan, dudu hawa nafsunya niku wau, ngoten lho. Amiron niku dikandung maksud kalau akale sing mimpin iku selalu mikirno akibate. Paham pinter dengan wis. Bi ayu ketada kelawan yen to dinut apa bimura diaklihi kelawan apa kelawan karepe akali man al kamili kang sempurna. Jadi akali niku dadi komandan, pimpinan. Jadi kalau seseorang itu selalu mengedepankan akal pikirannya, laku salaku mikirno akibate, maka ia akan tuba bejo, tegese mendapati kebaikan yang banyak. Sebaliknya wahawa hulan hawane wong, hawane man, hawa nafsune ai mailanu tegese condonge nafsune man, nafsihi mailanu nafsihi condonge nafsune man ila marang barang la tashtahihi kang ora pengin apa nafsu ing ma min ghairi da'iyati syar'i saking ora ana pengajake hukum syara. Iku jenenge hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung untuk mendorong seseorang dari keluar syariat, keluar dari aturan-aturan hukumnya Allah. Nah, kalau seseorang ini menjadikan hawa nafsunya sebagai napa niku amiron, maka rusak. Tapi kalau asiron iku boyongan itu maksudnya manut, menjadi tawanan, hawa nafsunya dikendalikan dari hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu itu tadi, maka dirinya akan mendapatkan tuba, keberuntungan. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang menjadikan akalnya itu pemimpin dan hawa nafsunya tunduk kepada akalnya. Kira-kira paham napa ini? Jadi wong beruntung itu orang yang opo wae selalu dikendalikan oleh akalnya. Mikir melakukan sesuatu itu mikir akibate. Hawa nafsunya tunduk itu terkendali oleh akal pikirannya yang sehat, yang selalu memikirkan akibatnya itu. Akhirnya wong itu bejo alias selamat, tidak terkena fitnah pun. Ai mamnu'an tegese dan larang min dzalika saking mengkono-mengkono mala tasdahihi. Jadi hawa nafsu itu cenderung ilama la tasdahi min ghairi da'iyah asy-syar'i, yaitu
pendidik. Pendidik itu mendewasakan anak. Ojo menjadi orang tua yang gampang putus asa. Pangeling ini anak iso apa sih nak kon niku? Mutungan. Anak iso apa? Yo nurun ibuku iku begitu dia krungu. Akhirnya, bisa sih nyerang sampeyan ngono kok. Ngono akhirnya, jadi elek akhirnya. Tetap dituturi mawon. Tidak ada habisnya Pak Sulis nuturi niki sebagai investasi kebaikan kita. Sedina gak iso menyenangne. Aja mutungan wong lanang iki. Bapak mutungan, bapak opo. Yang baik mutungan. Wong dhisik nangoni bojone gak mutung-mutung, blas kok kenceng gak taran-taran saiki mutungan. Jo, jadi nuturi anak sekali gak iso mesti maneh. Mesti gak iso ben. Ben dawa. Jadi gue ben iki maneh. Terus. Nah itu investasinya jenengan. Investasi itu maksudnya durasi jenengan nuturi tambah dawa. Lebih-lebih di sepuro, salai, macam-macam lah jenengan. Dijaluk nang nggone Gusti Allah macam-macam. Ojo sampai putus kepada istri, kepada anak, kepada siapapun. Lebih-lebih orang yang dekat kepada kita. Jadi nuturi itu mboten enten batasi. Ojo gak kena dituturi sak kira apa tulis. Wis coplok ae kan maksudnya gelut ae kempluk kalau kempluk iki mboten bener. Jadi tetap nggih, Marjo, gini-gini nggak masuk oleh putus asa. Kalau murid-murid nanggoni anak berarti putus asa. Ingat tandanya orang tua yang putus asa itu marah-marah di luar konteksnya. Contohnya nangeni anak, itu kan tujuannya nangeni. Tapi begitu sampai undak-undak yang lalu-lalu mengawakmu betul bener, nah, itu sudah di luar konteks. Itu berarti putus asa seperti itu. Tidak baik. Ud'u bil hikmah ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ajak dengan cara yang baik. Sampai baiknya itu yang paling keras itu apa itu? Nyipratno apa itu? Air. Rasul itu nyipratno loh. Nyiprat itu kan kecuruti dengan cara yang lembut. Ojo bawa timba disiramno, bapak kemplo jenenge. Ojo disiramno, ngelawan nanti yo anak kita. Ya bapak tadi, sampe pikir orang renang ta lagi. Ngono ngene. Aja ngono. Jadi itu adalah batasan yang keras, nyipratno itu aja. Itu pun dengan cara yang baik, nak. Bapak ayah seperti ini jadi kerjakan suara. Anak itu gitu loh. Anak itu gitu. Kadang manja-manja, ini diperhatikan, terus tangi mau turu mana, ya itu lalu ludukannya anak itu seperti itu, biasa mau, lebih-lebih pada orang lain. Terus Pak Sulis bahwa kesabaran, sekali lagi ingat jamaah kita, kesabaran tidak ada batasnya, tidak berbatas kesabaran itu, tapi ada tempatnya, di mana kita harus sabar. Di mana kita harus tidak sabar. Bojone dadak digawa wong, kalau sabar, kudu ditegur. Meneng ae iku jenenge napa? Dayus. Bojone monggo kalau kepengin langkung suwe nggih, sedina mboten napa-napa, rong dina tambah sae. Iku jenenge wong kemplo. Dadi ditegur sekaligus langsung. Atau ditunda-tunda. Jadi ada tempatnya sabar, ada tempatnya tidak sabar, langsung tegas. Paham betul ini? Ada nggih? Alhamdulillah. Pun kita tutup dengan pertanyaan dan jawaban Pak Tulis dari Pak Tulis. Mudah-mudahan sebelum ini membawa hikmah dan berkah sehingga kita ada perbaikan sekaligus perubahan dalam hidup ini, sehingga hidup kita selalu tertata dan ditata oleh Allah menuju jalan yang senantiasa mendapatkan pitedah margi ingkang lurus, sehingga
Zahaba bisyarafi dunia wa karamatil akhirah. Di dunia kita mendapatkan harga diri, kehormatan, dan di akhirat akan menjadi hamba Allah yang terpuji dan dirindukan oleh bidadari dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Iwan ini boleh diminum Mas Iwan? Boleh. Boleh.